adik-adik udah siap di sini. Lihat deh Kak Inge deh, adik-adiknya udah pada mandi ganteng dan cantik. Keren, adik-adik keren banget. Mana coba senyumnya, coba kasih lihat ke mama, ke papa. Ayo, mana senyumnya yang udah keren, udah mandi. Luar biasa. Dan sekarang kita mau mulai ibadah Sabtu Ceria. Boleh adik-adik bangkit berdiri biar ibadahnya tetap semangat sekalipun di rumah aja. Yuk kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, ikutin Kak Anita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, kami bisa beribadah Sabtu Ceria. Tuhan Yesus, hadir ya di tengah-tengah kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Adik-adik tahu nggak? Alkitab bilang kalau hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita mau angkat pujian hati yang gembira. Boleh dikasih senyumannya adik-adik pakai giginya ya. Yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi adik-adik. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Boleh hati yang gembira? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Semangatnya mana? Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Yeay, beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Siapa di sini yang hatinya senang? Coba sekali lagi tunjukin senyumnya ke mama papa, ke kakaknya, ke adiknya. Ayo coba. Sekarang siapa yang mau memuji Tuhan lebih lagi? Aku. Yuk kita sama-sama puji Tuhan yuk. Kita mau katakan dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus
pujian ini lebih lagi yuk. Adik-adik, yuk sekarang kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau dengerin firman Tuhan sama-sama. Aku persilahkan adik-adik untuk duduk dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan kalau Allah peduli dalam hidup kita.
ayat. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Kami bersyukur. kami punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sangat baik yang sangat baik dalam hidup kami. dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. kami bersyukur Kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan yang Tuhan kasih yang Tuhan kasih buat kami. buat kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. kalau sebentar kami mau kami mau mendengarkan dan menyaksikan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. kami mau Kami mau jadi anak jadi anak yang tertib, yang yang mau dengar-dengaran ketika mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan Yesus. Berkati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang Hanya di baik. dalam hanya di dalam nama nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah berdoa, bersyukur, dan percaya. Haleluya. 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 Yang siap mendengarkan dan menyaksikan sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Senang sekali kakak hari ini bisa berjumpa lagi dengan adik-adik semua dalam ibadah anak online kabar baik. Tema kita hari ini adalah Raja Hizkia disembuhkan Tuhan, yang diambil dari kitab Yesaya 38 ayat 1 sampai 8. Suatu hari Raja Hizkia jatuh sakit. Sakitnya begitu keras sampai hampir mau mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya, anak Amos, mengunjungi Raja Hizkia dan menyampaikan pesan Tuhan. Nabi Yesaya berkata, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Mendengar pesan dari Tuhan, Raja Hizkia menjadi sedih dan berpaling ke tembok. Lalu Raja Hizkia berdoa. Raja Hizkia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Raja Hizkia dengan pilu. Dan Tuhan mendengar doa Raja Hizkia. Tuhan menyuruh Nabi Yesaya kembali kepada Raja Hizkia untuk menyampaikan pesan Tuhan. Kemudian pergilah Nabi Yesaya ke istana dan menemui Raja Hizkia untuk menyampaikan pesan Tuhan lagi. Nabi Yesaya menemui Raja Hizkia yang masih terbaring sakit untuk menyampaikan pesan firman Tuhan. Nabi Yesaya berkata, "Beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahas akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya." Tuhan memberikan tanda
jika bayang-bayang pada penunjuk jam matahari buatan Ahaz akan mundur 10 tapak, maka janji Tuhan ditepati. Tiba-tiba penunjuk jam matahari itu mundur ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Wow, luar biasa! Raja Hizkia menjadi sembuh dan Raja Hizkia bersuka cita. Raja Hizkia menjadi kuat kembali dan Raja Hizkia memerintah selama 15 tahun lagi. Tuhan melindungi Raja Hizkia dan menjaga kota kerajaannya. Wah, adik-adik, kalau kita setia, kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kita loh, sehingga kita panjang umur dan hidup kita diberkati Tuhan. Seperti Raja Hizkia yang Tuhan sembuhkan karena Raja Hizkia selama hidupnya setia dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Ayat hafalan kita dari Amsal 3 ayat 1-2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Shalom, sampai jumpa lagi ya adik-adik. Ayat hafalannya dihafalkan ya. Ya adik-adik, keren ya firman Tuhan. Kalau Tuhan Yesus sanggup melakukan mukjizat, waktu itu Raja Hizkia hampir meninggal. Tapi Raja Hizkia memohon kepada Tuhan sehingga Tuhan menambahkan umur Raja Hizkia. Dan apa yang dilakukan Raja Hizkia ya? Raja Hizkia datang dan menyembah Tuhan. Ia menjadi raja yang takut akan Tuhan. Begitupun dengan kita adik-adik. Sewaktu Tuhan sudah menyembuhkan kita, melakukan mukjizat untuk hidup kita, jangan lupa datang sama Tuhan ya. Jangan lupa berterima kasih kepada Tuhan. Yuk kita mau tutup dalam doa ibadah Sabtu Ceria hari ini. Ikutin Kanita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap mukjizat yang sudah Tuhan berikan. Saat ini kami mau menghidupi firman Tuhan dengan cara rajin ibadah dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Thank you Jesus. I love you. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ibadah Sabtu Ceria kita sudah selesai. Jangan lupa besok kita ada ibadah Sabtu Ceria juga jam 4 sore di YouTube GBI Kabar Baik. Oke adik-adik, sampai jumpa Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.